Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman eh, dan Pak Irwan. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang artikel kami yang berjudul tentang aspek semantik dalam pidato bakal calon presiden Republik Indonesia tahun 2023. Yang anggotanya itu adalah Mika Andiana, Mega Lestari, Muhammad Isa Farhan, dan Muflihatul Aziza. Di sini ada abstrak penggunaan bahasa yang berkaitan dengan ideologi yang dibawa oleh partai dalam pidato politiknya sangat penting untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana penggunaan bahasa para politikus berdasarkan kekuasaan semantik. Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi bahasa para politikus yang ditinjau dari kekuasaan semantik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Data diambil dari transkrip pidato politik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Pranowo Subianto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks pidato yang diproduksi oleh tokoh-tokoh partai politik telah memanfaatkan figur-figur linguistik seperti struktur teks, kosakata, gaya bahasa, atau majas kalimat kohesi dan koherensi, dan kata ganti secara tekstual. Wacana dalam pidato politik tersebut menunjukkan fitur-fitur semantik yang digunakan untuk melancarkan suatu proses sosial pembentukan citra positif suatu partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Proses dan praktik sosial yang disalurkan oleh tokoh-tokoh partai politik tersebut berkaitan dengan latar belakang sosial, politik, dan budaya. Wacana verbal dalam pidato Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto diekspresikan dalam bentuk rangkaian kalimat aktif, transitif, dan kalimat aktif intransitif. Kalimat-kalimat yang diungkapkan adalah kalimat yang berbentuk kalimat ajakan, kalimat seruan, kalimat harapan, kalimat janji, dan kalimat pernyataan. Wacana pidato yang diungkapkan oleh para orator tersebut juga mengandung pemakaian gaya bahasa, yaitu gaya bahasa hiperbola, metafora, personifikasi, dan repetisi. Di sini ada pendahuluan. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang berguna dan amat penting bagi kehidupan manusia. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang tidak terlepas dari arti atau makna pada setiap perkataan yang diucapkan. Sebagian suatu unsur yang dinamik, bahasa senantiasa dianalisa dan dikajikan dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk mengkajinya. Antara lain, pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Semantik merupakan salah satu bidang linguistik yang merupakan tentang makna dan arti. Tataran penggunaan bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi tentunya tidak lepas dari penggunaan kata atau kalimat yang bermuara pada makna yang merupakan ruang lingkup dari semantik. Begitu juga dengan penetapan dalam partai politik di Indonesia bakal calon presiden dan berbagai koalisasi mencuat di pentas politik tahun 2024 diselenggarakan nanti. Di sini ada 3 bakal calon pejabat negara, yaitu ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Mereka mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 sampai 2029
Ide besarnya untuk kemajuan dalam bidang di Indonesia menjadikan sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat. Gagasan tersebut pernah disampaikan melalui sebuah pidato. Pada ketiga cawapres yang menjadi perhatian publik adalah pada hari di mana mereka mendeklarasikan dari partai masing-masing. Ini tidak diucapkan oleh mereka saat itu, namun pidato ini sebelumnya telah direkam dan disampaikan dalam video. Oleh karena itu, rumusan masalah dari tulisan ini adalah bagaimana fitur-fitur relasi makna yang digunakan oleh ketiga baca pres. Pentingnya penelitian ini adalah untuk menambahkan pengetahuan dan memperkaya hasil penelitian linguistik, khususnya kajian semantik. Lalu di sini ada landasan teori, yaitu ada pengertian pidatonya. Menurut Agung 2021, pidato merupakan kegiatan berbicara satu arah di depan umum untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, kehendak kepada pendengar yang disampaikan dalam situasi formal ataupun non-formal dengan merangkai kata yang tersusun sistematis dengan bahasa lisan sebagai media utama. Tujuannya adalah memberi pemahaman atau informasi dengan rasa percaya diri untuk mempengaruhi pendengar agar mengikuti ajakan pembicara secara sukarela. Lalu ada menurut Karamadanu 2022, berpidato juga merupakan suatu kegiatan menyampaikan gagasan secara lisan dengan menggunakan penalaran yang tepat, serta memanfaatkan aspek-aspek kebahasaan, yaitu ekspresi wajah, kontak pandang, gerak tangan, dan lain-lain. Yang kedua itu dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pengungkapan gagasan kepada orang banyak dalam suatu acara tertentu. Lalu eh, dari pembukaan di atas itu, definisi berdasarkan sumbernya dapat disimpulkan bahwa pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal dalam situasi tertentu. Jadi, dalam pidato ada penyampaian pidato sebagai sumber pidato, dan ada juga pendengar atau audiens. Penyampai pidato berharap agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh pendengarnya. Lalu ada menurut Chomsky dalam Sudayat tahun 2009 mengatakan semantik merupakan salah satu komponen tata bahasa. Selain itu terdapat komponen sintaksis dan fonologi. Kajian semantik juga dapat digunakan untuk teknik analisis ciri pembeda atau fitur distintif, kemampuan dalam menafsirkan makna pada sebuah kata maupun kalimat. Tidaklah mudah seseorang harus dapat memahami maksud serta tujuan dari teks yang tertulis. Kemampuan ini akan terwujud jika pemahaman teori makna yang dimiliki seseorang pengguna bahasa telah memadai dan cukup. Lalu di sini ada tujuan pidato. Uh, tujuan pidato itu ada informatif atau instruktif pidato informatif, itu ada persuasif pidato persuasif, dan argumentasi dan deskriptif. Lalu ada pengertian semantik. Menurut Pateda 2010, Pateda 2010 mengatakan dalam ilmu semantik dapat diketahui tentang pemahaman makna, wujud makna, jenis-jenis makna, aspek-aspek makna, hal yang berhubungan dengan makna. Komponen makna, perubahan makna, penyebab kata, hanya mempunyai satu makna terlebih, dan cara memahami makna dalam sebuah kata. Lalu ada menurut
Palmer dalam Jaja Sudarma 2009 mengatakan, makna merupakan sesuatu yang menyangkut intrabahasa, makna sebagai penghubung bahasa pada dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat mengerti. Makna mempunyai tiga tingkat keberadaan, yaitu makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan, dan makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu. Lalu dari ketiga definisi berdasarkan sumbernya dapat disimpulkan kata semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu semak kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Semantik merupakan bagian dari cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna yang mencakup jenis, pembagian, pembentukan, dan perubahan makna tersebut. Ada suaranya nggak? Jenis-jenis semantik. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapat peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya, yaitu pengatur atau pelerai dalam persambungan ayam. Jadi semantik deskriptif hanya memperlihatkan makna sekarang. Semantik generatif, konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah kompetensi, struktur luar, struktur dalam. Kedua, semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Yang ketiga, semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Yang keempat, semantik historis adalah semantik studi yang mengkaji studi makna dalam rangkaian waktu. Yang kelima, semantik logik. Yang kelima, semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik. Dalam analisis bahasa, semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika. Yang keenam, ada semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif dipilih jika masalah yang ingin diteliti masih belum jelas, kompleks berupa fenomena sosial yang rumit, dan tidak bisa diukur dengan angka. Biasa subjek penelitian berupa perilaku, persepsi, tindakan, atau hal lain yang dapat dideskripsi melalui kata-kata dan bahasa. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian untuk memahami fenomena tentang perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang dapat diamati. Lalu di sini ada tabel data temuan perubahan semantik di pidato Ganjar Pranowo, itu dengan judul pidato pertama, Ganjar Pranowo di hadapan kader PDIP. Contohnya itu kalimat semantiknya itu Indonesia sedang bertransformasi, atau jenis makna kalimat ini adalah historis, hiatoris,
Terus yang kedua, Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Jenis maknanya itu ada hiatoris. Terus saya berdiri di sini sebagai mandat untuk melaraskan tugas mulia. Jenis maknanya itu struktural. Lalu ada pidato kedua. Pidato kedua itu menya, menya, pidato Ganjar Pranowo di KPU, yaitu jenis kata-kata semantiknya menyapa partai pengusung saya dari PD Perjuangan. Jenis makna itu historis. Lalu ada pidato yang ketiga Ganjar Pranowo seusai deklarasi, yaitu kata semantiknya mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Jenis semantiknya itu ialah historis. Lalu ada data data temuan dari semantik pidato Anies Baswedan. Pidato pertama, Ganjar Anies Baswedan yang deklarasi, yaitu koalisi ini dibangun dengan sebuah niat baik, cita-cita mulia, dan bukan sekedar mendapat kekuasaan. Jenis kalimat semantiknya itu deskripsi. Lalu ada pidato yang kedua, pidato bawa capres 2024. Semantiknya itu berhenti sejenak menentukan etape 5 tahun. Jenis maknanya itu historis. Lalu ada pidato yang ketiga, pidato Ganjar Pranowo. Pidato yang ketiga itu pidato Pak Anies hanya 2 pidato, lalu dilanjutkan dengan pidato Prabowo Subianto di deklarasi. Contoh kalimat semantiknya itu keputusan mengusung. Jenis maknanya itu ambiguitas. Lalu ada pidato yang kedua, Prabowo usai terima relawan matahari pagi singgung budaya fitnah. Contoh semantiknya, ini impian, ini cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Mereka yang gugur untuk bangsa ini, mereka yang gugur. Jenis maknanya itu asosiatif. Lalu ada kita kita telah berhasil menjaga bangsa ini, kita telah berhasil membawa bangsa ini keluar dari pandemi COVID paling cepat dari seluruh dunia. Jenis semantiknya itu atau jenis relasi maknanya itu ambiguitas. Lalu di sini ada kesimpulannya, yaitu dari paparan analisis tersebut memperlihatkan bahwa teks pidato yang diproduksi atau dihasilkan oleh tokoh partai politik telah memanfaatkan fitur linguistik seperti struktur teks, kosakata, gaya bahasa, atau majas kalimat dan kata ganti. Secara struktural, wacana dan sosial menunjukkan fitur semantik yang digunakan untuk melancarkan suatu proses sosial, yaitu pembentukan citra positif suatu partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Proses dan praktik sosial yang disalurkan oleh tokoh partai politik tersebut berkaitan erat dengan latar belakang sosial, politik, dan nilai budaya mereka secara khusus dan budaya Indonesia secara umum. Kalimat-kalimat yang diungkapkan adalah kalimat yang berbentuk kalimat ajakan, kalimat seruan, kalimat harapan, kalimat janji, dan kalimat pernyataan. Wacana pidato yang diungkapkan oleh para orator tersebut juga mengandung pemakaian gaya bahasa, yaitu gaya bahasa hiperbola, metafora, personifikasi, dan repetasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khazanah kepustakaan
linguistik dan sebagai bahan perencanaan bahasa serta kebijakan badan bahasa dan instansi terkait. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam